Siap dengar firman Tuhan? Oke, kita angkat Alkitab kita lebih tinggi dari kepala kita semuanya. Sukacita semuanya, sukacita semuanya. Mari kita katakan sama-sama. 2, 3. Aku memegang firman-Mu ya Allah. Aku percaya bahwa sabda-Mu itu benar, berkuasa dan abadi. Aku percaya firman-Mu sanggup mengubah hidupku. Aku tidak akan lagi, tidak, tak akan pernah lagi seperti yang dulu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, tema firman Tuhan pada hari ini adalah sadari kelebihan dalam diri Anda. Sadari kelebihan dalam diri Anda. Saudara pasti diberkati jika fokus. Amin, puji Tuhan. Di antara kita semuanya ya. Ya, by the way hari ini ayat bacaannya panjang yaitu Matius 25 ayat 14 sampai 30 dibaca sendiri itu ayat bacaan ya. Matius 25 14 sampai yang ke-30 ya tentang talenta semuanya tahu. Oke, kembali lagi. Bapak Ibu sekalian, setiap orang diberikan kelebihan masing-masing. Kita mempunyai talenta yang Tuhan berikan dan tapi ini yang menjadi permasalahan besar adalah ternyata tidak semua orang menyadari ya akan kelebihannya. Kenapa? Yang disadari adalah kelemahan, yang disadari adalah kekurangan. Itu disebabkan karena Bapak Ibu tidak fokus dengan apa yang Bapak Ibu miliki. Bapak Ibu fokus kepada apa yang orang lain miliki. Ketika Bapak Ibu sadar bahwa apa yang Bapak Ibu miliki yang terbaik daripada Tuhan, Bapak Ibu fokus dan Bapak Ibu kembangkan, saya percaya akan berlipat kali ganda hasilnya. Tetapi kita jadi lelah. Kita jadi orang yang mudah komplain. Kita jadi orang yang mudah sekali negatif. Karena Bapak Ibu sekalian terlalu memikirkan kelemahan yang ada. Bapak Ibu sekalian, kita cuma perlu satu kelebihan di antara 1000 kelemahan. Daripada Bapak Ibu punya 999 kelebihan, ya hanya memiliki satu kelemahan. Kalau Bapak Ibu fokus kepada yang satu itu, Bapak Ibu gak akan sampai kemana-mana. Jadi hari ini jangan fokus kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Setuju semuanya? Amin. Bapak Ibu jangan fokus kepada apa yang orang lain miliki. Kelebihan apa yang orang lain miliki. Kita punya kelebihan sendiri. Dan cara yang kedua adalah Bapak Ibu jangan hanya fokus kepada apa yang menjadi kelemahan kita. Maka Kristus memberikan perumpamaan. Seperti seorang yang memiliki rencana bepergian ke luar negeri. Apa yang dia lakukan? Aku akan pergi begitu lama. Tetapi dapat diterjemahkan artinya saya pasti akan datang kembali. Amin. Mungkin dalam hidup ini kita merasa begitu lama kita menanti Tuhan. Tapi percaya Yesus pasti datang kembali menjemput kita. Itu yang kita rasakan. Seperti dalam keadaan kita sehari-hari. Banyak sekali kita melihat apa yang orang lain miliki. Apa yang orang lain menjadi kelebihan daripada mereka. Tanpa Bapak Ibu sadari, mungkin dengan satu kelebihan, Bapak Ibu bisa kuasai dunia ini. Seperti yang terjadi dengan ketiga orang ini, ketiga pegawai ini tepatnya. Satu menerima 5 talenta, yang satu menerima 2 talenta, dan yang lain menerima 1 talenta. Tetapi ayat menuliskan adalah semuanya itu masing-masing menurut kesanggupannya. Bapak Ibu berpikir bahwa itu pimpinan tidak adil. Dibagikan menurut apa yang menjadi kehendak daripada pimpinan itu. Sama sekali tidak. Saya bisa membayangkan ketika akan dibagikan talenta itu. Kamu sanggupnya apa? Yang 5 mengatakan saya sanggup melakukan multitasking. Saya sanggup melakukan 1, 2 dan seterusnya sampai 5. Oke, kalau kamu memang mau mendapatkan 5 kemampuan. Ini modal bagi kamu. Tapi jarang orang yang demikian. Jarang orang yang betul-betul punya mental positif. Terkadang kala saya gak akan sampai di situ. Saya cukup 2 saja. Tetapi saya berjanji saya akan teruskan. Saya akan berjanji akan saya sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian. Kenyataannya yang 2 pun mendapatkan double blessing. Tetapi apa yang terjadi dengan 1? Ketika berkata saya cuma cukup 1. Saya tidak tahu apakah benar orang memiliki 1 talenta. Yang saya tahu banyak di antara kita yang dapat melakukan berbagai macam pekerjaan. Baiklah, kalau memang itu jujur, kalau memang itu benar-benar 1, meskipun tanda kutip, masa iya sih? Masa kita hanya bisa melakukan hal demikian? Masa kita harus bisa melakukan cuma 1 ini saja? Bukan kita bisa melakukan hal yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak yang Bapak Ibu bisa lakukan.
Seorang ibu, bisakah menjadi ibu rumah tangga sambil juga menjadi pendamping suami? Bukan hanya menjadi pendamping suami dan ibu rumah tangga, tapi membesarkan anak-anaknya. Bukan hanya menjadi pendamping, bukan hanya bisa membesarkan anak-anaknya, bukan menjadi ibu rumah tangga, tetapi juga mungkin bisa berbisnis, multitasking. Tetapi terkadang kita mau play safe, kita mau bermain aman. Sudah ini saja yang aku lakukan. Bersyukur untuk ibu-ibu di sini yang mau melakukan extraordinary job. Yang mau melakukan banyak beyond apa yang Bapak Ibu lakukan, melebihi daripada apa yang Bapak Ibu mungkin sendiri percayai. Saya percaya Tuhan pasti memberkati. Seperti ibu gembala kita. Tidak pernah dalam hal apapun juga. Bapak ke Jakarta. Bertahun-tahun dari tahun 77. Setiap hari Minggu. Tahun 77 Bapak Ibu. Lalu lintas yang begitu sepi. Tahun 77 Bapak Ibu sekalian. Lalu lintas yang jalannya tidak semulus sekarang. Tidak ada jalan tol. Tahun 77. Saat itu saya masih SD. Hampir dengan naik kelas saya saat itu. Karena setiap akhir daripada ibadah, Bapak Gembala selalu ambil guling bantal kamu. Saya tidur di mobil. Besok pagi sudah sampai di Jakarta. Dia temani Bapak Gembala dengan setia. Apa yang Bapak lakukan, dia ikuti. Apa yang Bapak kehendaki, dia lakukan. Dia suka apa Bapak? Dia katakan sama saya, dulu ya, papi itu kurus sekali. Katanya Bapak Gembala dulu kurus, saya juga gak percaya sekurus apa ya. Kurus sekali katanya. Ya, kurang gizi katanya ibu. Tapi setelah kenal sama saya, tak masak no sop buntut begitu. Haleluya. Dan memang enak sop buntutnya. Enak sekali ya. Rawonnya juga enak ya. Dia selalu bilang, opo rawon emang Kediri ra enak, katanya begitu. Katanya terlalu encer. Kalau orang Surabaya itu keluaknya banyak, katanya begitu ya. Dia masak yang betul-betul memang tajam sekali, itu Ibu Gembala ya. Dia bisa masak semuanya. Bapak Gembala suka apa ya? Suka makan cake ya. Lalu kita berusaha untuk mendapatkan resepnya ya. Tapi resepnya itu enggak tahu sekarang, resepnya itu siapa yang pegang, rasanya hilang juga ya. Tapi puji Tuhan, dia mau take care, dia mau perhatikan semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti orang yang punya satu talenta ini, betapa kasihan dia. Mari kita melihat dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Tiap-tiap orang, perhatikan, yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, pertama kali adalah menguasai dirinya dalam segala hal. Bisa diamini semuanya. Menguasai dirinya di dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Kita lakukan untuk mendapatkan mahkota, untuk mendapatkan reward dalam dunia ini. Dan tentunya tidak bisa bergaung sepanjang masa. Tetapi lihat Ibu Gembala kita. Memberikan satu contoh, terlebih apakah Ibu Gembala perfect? Sama sekali tidak. Apakah Ibu Gembala kita enggak punya kekurangan? Punya kekurangan. Tapi kelebihan anak-anak GPPI, kelebihan kita anak-anak Tuhan, kelebihan kita anak-anak rohani adalah apa? Ibu Gembala mungkin punya 90% kekurangan, hanya 10% kelebihan, tetapi 10%-nya kita lihat. Amin. Amin. Itulah kelebihan kita. Daripada kita hanya melihat kekurangan. Kenapa ibu enggak pernah ngopeni saya? Kenapa engkau dulu tidak ketika saya kecil? Kenapa engkau tidak besarkan aku? Kenapa engkau tinggalkan aku? Kenapa engkau lakukan ini kepadaku? Bapak Ibu, itu kita terpenjara seumur hidup. Bukan begitu? Yang difokuskan hal yang buruk. Saya tahu mungkin 90% Dian Kurniawati tidak baik. Dan kita juga sudah tahu apa kelemahan ibu. Tetapi adakah satu yang di sini mengatakan kelemahan? Apakah itu berbohong kalau kita tidak mengatakan itu kelemahan? Dalam hati kita tahu, ibu ini punya banyak kelemahan. Tetapi di dalam kelemahan itu ada 10% atau mungkin 20% yang indah. Dan semua mengatakan begitu indahnya. Kadang-kadang membuat hati saya juga iri ya. Kadang-kadang membuat hati saya juga iri. Orang bisa begitu positif mental. Bisa melihat pemikiran yang begitu indah. Bisa melihat ibu Gembala begitu baik, begitu luar biasa. Apakah seluar biasa itu? Talenta Bapak Ibu sekalian. Itulah kita sebagai
Sebagai orang-orang yang hari ini mau bertanding, kita mau maju. Kita kuasai segala hal. Untuk mencapai suatu mahkota yang fana. Katakan Rasul Paulus luar biasa. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita lakukan ini untuk memperoleh mahkota yang abadi. Itu hanya dari Rasul Paulus. Petrus berkata kemarin di dalam 1 Petrus 5 ayat 4. Mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Kalau Wahyu, Yohanes berkata berbeda lagi. Mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu. Semua mahkota-mahkota ini yang disebutkan dengan berbagai versi pencerahan mereka. Rasul Paulus punya cara tersendiri. Dia mengatakan mahkota yang abadi. Mahkota yang tidak akan layu yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Dan juga Wahyu Yohanes berkata mahkota kehidupan. Semuanya itu hanya satu yang menjadi dasar. Semua mahkota yang Tuhan berikan itu sifatnya abadi. Dan saya percaya banyak sekali mahkota yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Asal kita mau kembangkan. Dalam hati saya percaya semua yang hadir di sini pasti akan terima mahkota dari Tuhan. Terima mahkota. Entah kita sebagai mahkota apa? Mahkota pintar memasak. Seorang bapak, mahkota bapak yang mengantar anak-anak ke sekolah. Seorang ayah yang selalu menanyakan berapa nilai ujianmu nak. Seorang anak akan menerima mahkota kalau engkau sebagai anak yang tahu budi kepada orang tua. Bapak Ibu sekalian, di dalam dunia seperti saat ini sudah berbeda. Semua kelulusan kalau Bapak Ibu perhatikan. Semua wisuda-wisuda, bukan wisuda sarjana, wisuda SMP, bahkan SD juga, mulai SD, SMP, SMA. Semua juara. Semua dijadikan juara. Bukan hanya secara akademik. Saya teringat anak saya sebagai juara dari public relation katanya begitu. Karena dia bisa baik sama banyak orang. Mungkin kita secara akademik tidak, tapi secara public relationship kita bagus. Atau mungkin keduanya kita buruk, tetapi kita mungkin suka rajin membaca. Bapak Ibu sekalian, yang dalam kehidupan yang harus kita cari, yang harus menjadi target utama kita untuk kita kuasai supaya kita dapat mahkota yang tidak akan layu. Itu adalah kalau Bapak Ibu kembangkan talenta kita. Dan hari ini Tuhan sudah berbicara kepada kita semuanya. Caranya bagaimana? Ayat ke-26 dalam 1 Korintus. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku tidak berlari tanpa tujuan. Sebagian di antara kita mungkin juga hamba Tuhan. Banyak sekali melakukan pelayanan tapi tanpa target yang jelas. Mereka spend waktu begitu banyak untuk melakukan hal-hal yang tidak jelas. Bapak Gembala saudara jelas. Ibu Gembala saudara jelas. Aku ada di Kediri. Aku ada di tempat ini. Berbicara kepada kita semuanya. Fokus. Aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarang. Saya lakukan ini, saya lakukan itu. Bapak Ibu begitu banyak sibuk. Akhirnya Bapak Ibu lupa dengan hal yang sangat esensial. Yaitu apa? Diam di rumah Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa punya satu kerinduan. Ya, dan ini saya belajar dari ibu saya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Saya berusaha menerjemahkan ini. Dalam terjemahan-terjemahan yang berbeda-beda dari masa ke masa. Masa pertama saya berpikir, diam di rumah Tuhan seumur hidup. Itu artinya dia tidak mau pindah dari gereja. Dia tidak mau pindah gereja. Kenyataan gereja kita pindah. Lalu apa yang dimaksud diam di rumah Tuhan seumur hidup? Oh berarti dia mau ada di dalam gereja. Tidak mau tinggal di pastori. Kenyataannya kita bangun pastori dan dia tidur di pastori. Berbagai macam versi penerjemahan dalam pikiran saya. Tapi saya baru tahu tanggal 24 Desember tahun 2021. Ketika saya harus ada di rumah sakit lokal di sini. Di ICU. Malam Natal. Saat itu saya mau bawa ibu ke Surabaya. Dan sudah terlanjur WA disebarkan Bapak Ibu.
bahwa Ibu Gembala akan dibawa ke Surabaya dengan memakai ambulan. Dengan memakai ambulan. Karena memang begitu, saya tidak mengada-ada. Dan harus dibawa ke Surabaya. Dokter tidak mengada-ada, dokter tidak berbohong. Dan memang secara medis dokter harus mengatakan dibawa ke Surabaya. Karena dia harus mereferensikan atau merujuk kepada keilmuan akademis yang lebih tinggi dan lebih mampu. Bisa dipahami semuanya? Mungkin ada ketidakmampuan yang dapat dilakukan di kota ini. Dan secara kode etik kedokteran adalah harus mengatakan kepada pasien. Saya melihat Ibu Gembala, kasihan. Tangannya itu hancur Bapak Ibu sekalian. Tidak ada satupun pembuluh darah yang bisa dimasuk oleh jarum infus. Bapak Ibu tahu kan artinya apa? Sudah habis dimasukin. Jadi begitu jarum itu masuk, infus tidak masuk ke pembuluh darah, tapi di bawah jaringan kulit. Jadi tangannya itu Bapak Ibu melepuh besar. Saya cuma tanya sama Ibu, mau apa? Dia ngomong gini sama saya, pulang, enggak apa-apa ya. Waduh, saya, Ibu Dewi, dan Priscilla yang tahu. Enggak apa-apa ya. Karena mungkin dia nganggap saya akan mengeraskan hati saya. No, bawa ke Surabaya. Kan dia enggak mungkin bisa apa-apa kan. Tapi dia merengek saudara. Enggak apa-apa ya. Dalam hati saya tahu itu. Dia kepingin ketemu saudara loh, Natal. Dia enggak memikirkan apa yang dia dapatkan. Bapak Ibu, jujur, apakah kita tidak bisa memberikan perawatan medis yang terbaik untuk ibu? Menurut Bapak Ibu bisa nggak? Bisa. Tetapi terkadang kala harus dikalahkan, menguasai diri. Nggak apa-apa ya. Begitu bilang, oke, kita pulang. Priscilla, kau yang atur. Iya Pak Ibsan. Saya yang atur semuanya. Tapi Pak Ibsan, nanti malam ya, Lala akan urus. Saya bilang, sampai ketemu di gereja ya Mami. I'll see you at church. Sampai ketemu di pastori. Malam hari itu Ibu kembali dipulangkan, tanggal 24. Tanggal 25, ketika kita Natalan, sengaja itu pintu kaca dibuka supaya Bapak Ibu bisa melihat. Bisa kasih tanda tangan, tanda lambaian tangan ke Ibu. Wah, puji Tuhan itu senang sekali kan? Senang sekali kan? Haleluya. Dan dia bertahan mengantar kita semuanya memasuki tahun 2022. Bapak Ibu diantar masuk tahun ini. Wah, pakai baju biru muda, wayu ngono lan yo. Linggo ning ngisor ya. Itu kan seragamnya. Bapak Ibu ingat tanggal 25 kita biru muda? Kita semua pakai warna biru indah sekali, semua orang indah sekali. Ibu Gembala tidak sempat memakai biru muda itu di Natal. Tapi namanya Ibu gak terima Ibu. Dia pakai biru mudanya pada hari apa? Minggu. 26. Ah ya betul. 26 dia pakai baju birunya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita. Sadarilah kelebihan kita. Setiap orang yang ada punya kelebihan masing-masing. Saya punya kelebihan, Bapak Ibuku punya kelebihan. Jikalau kita fokus, saya percaya Bapak Ibu pasti diberkati. Kalau Bapak Ibu fokus kepada, mungkin Bapak Ibu, oke, let's say hanya satu talenta. Mungkin hanya satu yang Bapak Ibu miliki. Tapi kalau Bapak Ibu coba poles
kelebihan itu. Bapak Ibu mencoba untuk melihat yang baik dalam diri Bapak Ibu. Saya percaya tahun 2022 ini akan menjadi tahun yang lebih baik. Lebih diberkati, lebih sukacita, nama Tuhan dimuliakan.